Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan, boleh kita siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Difla. Okay, friend, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Oke, terima kasih Difla. Nah, baik, kita berterima kasih karena kalian bisa hadir pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti pembelajaran untuk pelajaran Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Oke. Sebentar. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada ya? Kayaknya ada beberapa yang nggak masuk. Coba Ali, Deswita, Inaya, Lola, Indri, Bulan, Difla, Raita, Aris, Diri, tidak ada, Lima, Veronica. Oke, ada yang belum dipanggil? Siapa? Natalia. Oke. Ya, jadi Diri ya yang tidak masuk hari ini. Nah, sudah disapu kelasnya hari ini? Sudah. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya, karena saat ini itu sudah musim. Ya, teman-teman kalian juga beberapa hari, bahkan bapak ibunya juga sedang sakit ya. Jadi banyak yang sakit. Nah, makanya kebersihan itu wajib sekali untuk kita jaga ya. Tidak hanya di rumah, kemudian di mana lagi, di sekolah, kemudian di mana-mana itu usahakan untuk tetap bisa menjaga kesehatan. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar yang bisa kalian cermati. Oke, gambar ini. Apa ya ini ya? Angin parut, jare, karyawan. Nah, kira-kira di sini siapa yang sering atau pernah mengalami salah satu bahkan semuanya dari penyakit ini? Angkat tangannya siapa? Enggak semuanya boleh lah, misalkan salah satu dari ini. Oke, hampir semuanya ya pernah mengalami ya. Oke, kalau yang gambar atas itu yang bibirnya luka-luka itu penyakit apa itu? Karyawan. Kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya itu apa? Nggak tahu. Jarang sikat gigi. Ada lain lagi? Hah? Apa? Selain jarang sikat gigi? Minum air putih. Kurang minum air putih. Ada lagi? Kenapa? Kira-kira? Terlalu sering makan yang berminyak. Terlalu sering makan yang berminyak. Oke. Ada lagi? Oke, banyak ya. Banyak faktor ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi, mulai dari apa tadi? Jarang sikat gigi, terus apa namanya? Kurang minum air putih, terus banyak makanan berminyak. Nah, itu bisa jadi juga karena penyebab dari karyawan itu ya. Karena kesehatan dari bibir mulut kita itu juga kan salah satunya dipengaruhi oleh faktor makanan juga, minuman ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang gambar lainnya itu yang pegang-pegang perut, sakit perut, terus itu dia lagi di toilet ya, bolak-balik itu berarti mengindikasikan diare, ya kan? Kira-kira kalau diare itu penyebabnya apa? Salah makan. Salah makan kok salah makan? Kira-kira salah dalam hal apanya makannya? Kurang bersih. Terus kurang higienis. Apalagi? Makannya gimana sih biasanya menimbulkan sakit perut itu? Pedas ya. Kalian nggak memperhatikan
Gangguan pada organ pencernaan. Ya, betul sekali ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek dulu pemahaman kalian terkait dengan materi gangguan pada sistem pencernaan. Di sini nanti ada soal retest. Silakan kalian kerjakan, jangan lupa untuk menulis namanya ya. Siap, Bu. Silakan dikerjakan masing-masing, waktunya 5 menit ya. Kerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian ya. Jadi misalkan kalian belum tahu nggak apa-apa, yang penting kerjakan aja.
Ya. Karena pola hidup yang kurang sehat. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menjelaskan lagi? Tadi tuh itu tadi kan gambar organ-organ tubuh ya, organ-organ tubuhnya, kemudian di dalam tubuh kita itu
bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Iya Pipo, aku baru tahu kalau diare sering disebut juga mencer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kekinan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, agak mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihidapi oleh lalat. Oh iya, Bob, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari lelah makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Boleh jaga kesehatan pencegahan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, sudah dicatat poin-poin pentingnya? Sudah. Nah, oke. Silakan poin catat-catat bagian-bagian yang penting itu kalian simpan dulu. Itu
udah telat makan. Nah, otomatis apa dong yang digiling lambung kita? Nggak ada. Nah, karena nggak ada makanan yang digiling, sementara proses pencernanya terus berlangsung. Nah, lama-kelamaan menyebabkan terjadinya luka pada lambung kita. Nah, luka pada lambung kita itulah nanti yang bisa menyebabkan terjadinya asam lambung naik, ya, asam lambungnya naik, kemudian sakit apa?
Bagi-bagi. Nah, ada yang tulis. Ini ada siapa yang tulis? Bisa dilepas untuk kertas apa ya KPI-nya? Kalau nggak ada di paketnya, browsing ya. Apanya? Polisi. Ya. Ada?
Soalnya Rina cuma ibu sendiri sih. Ini kan tadi kan. Tunggu aja nanti ya biar nggak tahu dosen yang satunya cowok Pak Hartono namanya aku diatur nggak tahu dia masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa?
Ya, kalau gejala itu kan kita rasakan. Jadi keluhan itu bisa jadi gejala gitu ya. Nah, kalau aku bilangnya itu misalkan kita menderita penyakit ini kita namanya apa gitu kan. Terus nanti dengan kondisi lambung kayak seperti itu kita bisa pengertian gejala ini nama penyakitnya apa, kemudian gejalanya gimana, ya kan? Alat pencernaan yang selama dosa,
Yang lainnya apakah ada kesulitan? Pertanyaan? Tidak? Sudah sampai di kesimpulan. Oke. Oke ya, boleh dicari dimanfaatkan medianya. Ada buku, bahan ajar, produk, silakan. Ada masalah? Ya.
dilanjut dulu. Kalau cari referensi tentang misalkan penyakit apa yang di situ, obesitas, diabetes, animasinya di YouTube silakan. Ya, tambah materi kalian. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Nah, setelah ini nanti siap-siap kelompok mempresentasikan ya.
Oke, sudah? Sudah Bu? Tidak Bu. Oke, kelompok Bu Dinu sudah? Sudah Bu. Kileo? Sudah Bu. Oke, Jajulu? Sudah Bu. Oke. Nah, sekarang jika sudah, silakan disiapkan masing-masing kelompoknya. Kita akan mulai untuk presentasi, menyampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-temannya, ya. Oke, kelompok mana dulu Ibu beri kesempatan? Kelompok siapa dulu yang ingin maju? Jejunu? Jejunu sudah siap? Belum? Sedikit lagi. Kelompok dua dulu? Oke, kelompok dua dulu ya. Ya, silakan. Nah, selama teman-teman kelompok kalian maju presentasi, silakan kalian nanti memperhatikan apa yang mau disampaikan oleh teman kalian. Lalu silakan siapkan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Deunium akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Veronica Ningsih. Saya Natalia. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Haris. Tulisan dalam penting menjadi dalam hidup penyebab gangguan pencernaan makanan pada manusia biasanya sering karena infeksi bakteri serat itu mengalami pengajaran lambung saat memakan makanan sehat ataupun makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, seharusnya makan makanan yang sehat dan teratur agar organ pencernaan berfungsi dengan baik. Dan yang nomor kedua akan dibacakan oleh Natalia. Analislah penyebab penyakit dan gangguan pencernaan di bawah ini. Yang kulit, tanda panas, gejala kebutuhan, obesitas disebabkan oleh konsumsi makanan mengandung gula dan konsumsi makanan segala berlebihan. Diare disebabkan bakteri makanan, air, dan kelompok hemoroid wajib disebabkan dengan tingginya tekanan pada aliran darah di dalam di sekitar anus. Mah disebabkan oleh penyakit bokak, lambung, tensi, bakteri, Zooxanthellae, teori sariawan disebabkan infeksi jalur virus bakteri di mulut bagian tubuh lain. Oke. Nomor ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Silakan boleh nanti disiapkan pertanyaan ya. Berilah penjelasan tentang nama, penyakit, alat pencernaan yang diserang, gejala, penyebab dan akibat dari penyakit pada alat pencernaan tersebut. Nama penyakit MA yang diserang lambung sehat. Gejala penyakit MA, penyebab dan gejala gangguan pencernaan tergantung pada gejala yang dialami. Asam lambung naik ke esofagus, kerongkongan. Rasa seperti terbakar di dada, naik ke bagian atas lambung, sensasi mengganjal di tenggorokan. Dan yang kesimpulan akan dibacakan oleh Lima. Jadi sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, mengeluarkan sisa proses tersebut. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi dalam usus. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, dua. Siapa yang bertanya? Oke, nggak apa. Saya Ya. Apa
Apa yang dimaksud dengan wasir? Apa penyebabnya? Apa yang dimaksud dengan Wasir. wasir? Oke. Kita batasi satu-satu aja ya. Ada? Nah, kalau misalkan ini dicari dulu jawabannya, didiskusikan dan dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan kita. Wasir adalah istilah untuk menyebut kondisi ketika pembuluhan darah di sekitar anus dan bagian bawah rektum mengalami iritasi dan membengkak. Terdapat dua jenis wasir, yaitu internal abein yang terjadi di dalam rektum sehingga tak terlihat. Apakah Sudah jelas? Dan Udah? Sudah ada yang mau bertanya, bisa ditanggapi? Sudah cukup? Cukup, Bu. Ya? Terima kasih. sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok ya, Juno boleh. Ini kelompok Juno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Jujono akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisislah penyakit dan jawaban pesanan akan dibacakan oleh Inayat. Obesitas penyebabnya dikarenakan mengkonsumsi makanan yang cepat saji atau minuman yang mengandung gula makanan dalam jumlah panjang. Diare penyebabnya dikarenakan feses yang sangat cair akibat parasitalit yang terlalu cepat. Wasir terlalu banyak tekanan pada pembuluh darah yang sama. Kadang-kadang pada dinding lambung umumnya diakibatkan infeksi Helicobacter pylori. Sariawan dikarenakan infeksi jamur, virus atau bakteri mulut atau bagian tubuh lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, berilah penjelasan tentang nama penyakit, alat pencernaan yang diserang, gejala, penyebab dan akibat dari penyakit pada alat pencernaan akan dibacakan oleh Desa. Penyakit alat pencernaan gejala dari masker, serasa pada ikhwan, serasa panas di bagian atas kaki. Penyebabnya ramalan yang menyebabkan lindas akibatnya tidak sekali. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh Awi. Kesimpulannya, disebabkan pola makan yang salah, infeksi bakteri, mikroba atau cacing, serta terdapat kelainan pada sistem pencernaan seperti kuman dan badan. Gangguan pencernaan yaitu gastritis, apetitis, diare, konstipasi dan lain-lain. Oke, ini sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok Dino. Mengapa seseorang bisa obesitas? Apakah obesitas itu? Oke, jelas pertanyaannya? Nah, boleh dicari dulu ya. Boleh diulangi pertanyaannya tadi? Diulangi. Mengapa seseorang bisa obesitas? Apakah obesitas itu? Apakah obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak dan berat akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi. Dengan energi yang digunakan energi ekspenditur dalam waktu lama. Oke. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Sudah. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Ada. ada. Kami akan mengikuti presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Kilayu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bersama ibu saya. Saya Diva Priyadi, saya Uman, saya Raitan, saya Edi. Dan kami akan membacakan soal yang pertama. Akan saya bacakan sendiri dan saya jawab. Tuliskan hal-hal penting dari tayangan video. Pentingnya menjaga pola hidup bersih, mengurangi makanan yang tidak sehat, mengatur pola makanan yang lebih teratur. Dan soal yang kedua akan dibacakan oleh Indriani Nur dan dijawab. Oke, analisa sel penyebab penyakit dan gangguan pencernaan di bawah ini dengan mengklik tanda panah kecil untuk memilih jawaban. Obesitas disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Diare akibat mengonsumsi makanan dan meminum yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Hemoroid atau wasir, sering mengangkat beban terlalu berat, kehamilan atau baru melahirkan dan obesitas. Terlalu sering telat makan, sariawan, infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain. Dan soal yang ketiga akan dibacakan kesimpulan. Berikut penjelasan tentang nama penyakit, alat pencernaan yang diserang, gejala, penyebab dan akibat dari penyakit pada alat pencernaan tersebut. Nama penyakit, alat pencernaan yang diserang, mabuk. Gejala, sering sendawa atau kembung, cepat kenyang saat makan, naiknya kembung. Penyebab, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas dan terlalu sebelum telat makan. Akibat dari penyakit akan mengganggu fungsi kerongkongan. Dan kami sudah membuat kesimpulan yang akan dibacakan oleh Raina. Kesimpulan, kita semua seharusnya selalu bersyukur telah diberikan organ-organ yang lengkap. Bersyukur dengan cara selalu menjaga organ-organnya dengan baik, tidak menyepelekan kebersihan makanan. Oke. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok dulu sebutkan gejala dan penyebab penyakit MA. Gejala dan penyebab penyakit MA. Ya. Gejala dari sakit MA atau penyakit MA yaitu nyeri, rasa panas atau terbakar di kulit bagian atas, cepat kenyang ketika makan dan rasa kenyang yang berkepanjangan setelah makan, perut kembung, mual dan muntah, rasa asam di mulut, sering bersendawa dan buang gas, reflux, naiknya makanan atau cairan dari lambung ke kerongkongan. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Tepuk tangan. Ya.
alat pencernaan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya memang karena bawaan dari lahir ya, faktor genetik atau bawaan. Misalkan dia pernah mendengar kasus bayi lahir tanpa anus, ataupun bayi yang lahir dengan kondisi khususnya bermasalah, nah seperti itu. Itu yang namanya dengan kelainan bawaan ya. Nah, berarti sudah dari lahir. Nah, itu. Kemudian ketika sistem pencernaan itu mengalami gangguan, otomatis mengakibatkan proses pencernaan itu berlangsung tidak sempurna. Misalkan kalian sedang sariawan, otomatis yang terjadi di mulut itu kan mengunyah ya, mengunyah makanan. Kalau kalian lagi sariawan itu kan rasanya gak enak ya, perih ya, mau makan apa aja, minum apa aja perih. Nah, sehingga kalian kalau makan ya ala kadarnya gak dikunyah karena pedih, jadi udahlah makan aja yang penting masuk, atau bahkan malah malas makan ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan proses pencernaan berlangsung tidak sempurna. Nah, gangguan pada sistem pencernaan itu bisa menyerang berbagai macam organ pencernaan, mulai dari mulut sampai ke anus ya. Nah, ini macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, penyakit gondong atau parotitis. Pernah melihat orang yang sakit gondong? Nah, ini gambarnya. Nah, ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah tersebut membengkak, nih terjadi pembengkakan ya. Ini karena virus. Serostomia, nih penyakit yang menyerang rongga mulut ditandai dengan rendahnya produksi air liur. Jadi kalau pada umumnya kita ini memiliki air liur yang jumlahnya lumayan banyak. Nah, kalau penderita serostomia ini sebaliknya kering, lidahnya kering, sehingga kayak misalkan tanah kekurangan air gitu loh, ya kan, letek-letek ya. Nah, seperti itu kondisinya. Mulutnya kering sehingga makanan kurang tercerna dengan baik. Karena pada pelajaran sebelumnya salah satu fungsi air liur itu adalah untuk membantu menghaluskan makanan di dalam mulut. Oke. Jadi bisa dibayangkan dong kalau misalkan air liurnya sedikit ya, susah. Nah, ini tukak lambung. Tadi ada yang bertanya, apa itu Bu tukak lambung? Nah, ini bisa dikatakan sebagai luka. Jadi lambungnya luka. Kalau kalian luka kulitnya itu kan sakit ya. Nah, ini apalagi di dalam lambung. Makanya pedih, kulitnya sakit. Itu bisa jadi karena lambung kalian itu sudah terbuka atau ada tukak lambung ini. Karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Nah, ini lukanya. Kalau luka ini dibiarkan terus-menerus, maka akan sangat berbahaya. Jadi bisa penuh sampai sebenarnya luka semua. Penyebab luka lambung itu apa? Ada yang bisa menjawab? Penyebab luka lambung. Oke, sebelumnya masih ingat enzim apa yang dihasilkan oleh lambung? Kalau ya, apalagi yang paling terkenal, yang sifatnya asam, penghasil apa? Lambung itu penghasil HCl atau asam lambung, ya kan? Nah, namanya juga asam, berarti rasanya juga asam. Nah, fungsi dari HCl atau asam lambung tadi itu adalah membantu proses pencernaan makanan yang ada di lambung. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan lambung kalian itu kosong, terus produksi HCl atau asam lambungnya terus diproduksi. Nah, maka lama-lama kerja dari otot lambung itu kan kerjanya meremas ya, meremas makanan tadi ya. Nah, semakin dia meremas makanan itu maka akan semakin banyak asam lambung atau HCl yang dihasilkan. Nah, sehingga ketika nggak ada makanan yang dicerna atau diremas oleh otot-otot tadi itu, asam lambungnya semakin meningkat, ya kan? Nah, makanya itu menjadi salah satu pemicu dari luka lambung. Sudah jelas? Olah? Ya. Jadi adanya asam lambung atau HCl. Nah, selanjutnya adalah apendisitis. Nama lainnya usus buntu. Nah, radang usus buntu pada bagian umbai cacing. Nah,
dari umbi cacing ini fungsinya apa sih dalam sistem pencernaan itu? Mereka juga belum ada menemukan fungsi secara khusus. Jadi kalau secara tidak langsung kita mau punya umbi cacing mau nggak punya umbi cacing pun ya sama saja, tidak berpengaruh terhadap proses pencernaan. Tetapi berbahaya ketika kita terkena radang ini, maka radang usus buntu, maka bagian umbi cacing itu membengkak, ya kan? Iya. Operasi. Nah, ini diare yang sering umum dialami oleh kebanyakan orang. Terjadi karena infeksi bakteri pada usus besar yang mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu sehingga fesesnya menjadi encer. Nah, kebalikan dari diare adalah sembelit atau konstipasi. Kalau tadi itu karena encer fesesnya, nah ini sebaliknya keras, sehingga kalian ketika buang air besar itu juga sama susahnya, ya kan? Terlalu encer, diare, mencret, ya susah, ya kan? Nah ini terlalu keras juga susah. Penyebabnya apa kira-kira kalau sembelit itu? Kekurangan minum air, kekurangan makanan yang berserat. Bisa jadi, betul ya? Kurang minum air, kurang makan makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat itu contohnya buah-buahan, sayur, buah, ya kan? Pokoknya yang makanan itu ya, yang serat. Nah, dalam sehari itu kalian juga ada batas minum air putih minimal berapa liter? Hah? Berapa gelas? Ya, tuh. Ya tahu ya. Oke. Nah ini kalau misalnya sembelit atau konstipasi tadi dibiarkan terus-menerus, maka berbahaya. Salah satu dampak berkelanjutannya adalah wasit atau hemoroid atau ambeien. Nah, ini juga berbahaya, ya kan? Pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian rektum dan anus. Ya, ini salah satu cara pengobatannya adalah dengan operasi juga kalau udah parah, ya. Oke, dari apa yang dijelaskan tadi, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kesimpulan? Tidak? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ibu anggap semuanya sudah bisa, sudah tahu. Nah, berarti nanti prosesnya juga nilainya sudah bagus, ya. Oke, sekarang kesimpulan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Raintan, coba apa kesimpulannya? Kita semua seharusnya selalu bersyukur telah diberikan organ-organ yang lengkap, bersyukur dengan cara selalu menjaga organ-organnya dengan baik, tidak menyepelekan kebersihan makanan. Oke, baik, betul sekali ya. Jadi itu salah satu kesimpulan yang bisa kita terapkan ya dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya adalah nah, setelah tadi menyimpulkan, sekarang kita bisa merefleksikan. Merefleksikan itu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita pelajari ini. Oke, ibu beri kesempatan dulu, siapa yang bisa merefleksikan? Oke, Dede Sinta dulu ya. Setelah mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui berbagai macam penyakit pada sistem pencernaan yang diharapkan kita bisa menjalankan. Oke, kita bisa lebih menjaga kesehatan. Ayo, mau mencoba? Sama. Oke, sama dengan Desinta. Oke, baik ya. Oke, baik. Ada yang ingin tangan lagi? Tidak ada? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan post test. Ibu akan bagikan soal post test kepada masing-masing kalian. Oke, silakan kalian kerjakan waktunya 5 menit sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jangan lupa ditulis namanya.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh ketua kelompoknya mengambil jawaban. Ya.